Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Kali ini saya akan membawakan tema yang sedikit berbeda dari biasanya. Benar sekali, kita akan merangkum film bergenre horor asal negeri jiran, yaitu Malaysia. Film ini berjudul Rahasia, yang dirilis pada 10 Agustus 2023 lalu. Film ini menceritakan sebuah keluarga yang berkunjung ke rumah orang tuanya. Namun situasi berubah ketika salah satu anak mereka tiba-tiba hilang secara misterius di suatu pantai. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk menuju ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sebuah berita kematian seorang petinggi sebuah perusahaan yang bernama Datu Sri Megat Afdal, dan dugaan sementara korban dinyatakan bundir. Sementara itu, sang istri yang bernama Sri Mary terlihat memberikan sesuatu kepada suruhannya untuk disampaikan kepada semua orang. Di samping itu juga, Sri Mary tampak terburu-buru untuk meninggalkan tempat itu. Ketika Sri Mary ingin mengambil uang dan perhiasan di berangkasnya, terjadilah hal aneh. Lalu tanpa diduga, si pesuruh tadi masuk kembali dengan baju penuh cairan merah, serta tingkah yang aneh seperti kesurupan. Dan juga terlihat pembantu Sri Mary sudah terkapar tak berdaya. Melihat hal itu, Sri Mary langsung bersembunyi di dalam lemari dan memperhatikan tingkah si pesuruh tadi. Lalu scene beralih ke sebuah keluarga yang sedang berlibur sekaligus merayakan ulang tahun sang ayah dari si istri. Namun alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan mereka. Si istri bernama Ramlah, lalu suaminya bernama Hamdan, dan kedua anaknya bernama Saiful dan Marina. Tidak lupa juga Pak Saleh dan tentunya si ayah yang bernama Tan Sri. Namun di sini sepertinya si ayah kurang respek kepada suaminya Ramlah. Terbukti ketika ingin bersalaman, si ayah agak menolaknya. Entah kenapa, tapi kita kesampingkan dulu hal itu. Saat di dalam rumah ketika Saiful sedang bermain, timbul rasa penasaran untuk masuk ke kamar kakeknya, yang tiada lain adalah Tan Sri, ayah dari Ramlah. Marina yang melihat hal itu mencoba untuk melarangnya. Namun karena anak ini batu, ia pun tetap masuk ke dalam kamar kakeknya. Hal aneh pun langsung terjadi. Ketika Marina mencari Saiful untuk membawanya keluar, lalu yang terjadi, alhasil karena Marina yang dikagetkan Saiful pun, mereka tak sengaja menjatuhkan vas bunga milik nenek mereka yang sebenarnya dari tadi kita bertanya-tanya kemana si nenek. Hal itu pun memancing perhatian orang tua mereka, lalu memarahinya. Saiful, kan mama dah pesan jangan masuk dalam bilik itu, kenapa dikisahkan? Ketika sedang merapikan pecahan vas bunga, tiba-tiba ingatan Ramlah pergi ke masa lalu di mana orang tuanya bertengkar. Dari sini kita menduga bahwa sang nenek tidak ada, karena mungkin memang sudah bercerai. Makan malam pun tiba. Meski terkesan canggung karena kejadian tadi siang, di sini Saiful tiba-tiba meminta kakeknya untuk menyanyikan sebuah lagu. Ketika Ramlah melihat ayahnya memainkan piano, dia pun teringat ibunya yang pernah memainkan lagu yang sama, seiring dengan pertengkaran ibunya. Namun ketika Saiful mengatakan, apakah kakeknya sudah tak merindukan neneknya, Marina langsung menyela perkataannya untuk jangan membahas tentang neneknya. Ramlah yang mendengar hal itu, langsung menyuruh mereka berdua untuk masuk ke kamar dan tidur. Marina, Saiful, masuk bilik. Di sini kita mengetahui bahwa Ramlah sangat membenci tindakan ibunya yang meninggalkannya sejak kecil. Lalu si ayah mengatakan, apa salahnya mereka mengetahui tentang nenek mereka, dan biar bagaimanapun, ibunya tetaplah ibunya. Ramlah kembali menyanggah, untuk apa peduli kepada ibunya, sedangkan ibunya sendiri tidak memperdulikan Ramlah dengan ayahnya. Juga, bukan tanpa alasan Ramlah menolak sekolah ke luar negeri untuk menggapai cita-citanya, dan lebih memilih untuk menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya. Itu semata-mata ia lakukan
karena tak ingin anak-anaknya merasakan kepedihan tanpa adanya seorang ibu. Singkat cerita, esok hari pun tiba di sebuah pantai. Di sini si ayah menghampiri Ramlah dan mengatakan bahwa ia menyadari tindakan ibunya dan sudah memaafkannya. Mendengar hal itu, Ramlah pun meminta maaf pada ayahnya karena telah mengatakan itu semalam. Di sisi lain, ketika Saiful sedang meneropong di sekitar pantai, dia melihat sesuatu di balik batu. Lalu, tiba-tiba terdengar jeritan Marina yang terkejut mendapati banyak sekali burung yang mati berserakan dengan penuh cairan merah di sekitarnya. Lalu si ayah yang melihat hal itu, tiba-tiba ia merasakan sakit yang membuatnya jatuh pingsan. Belum selesai dengan hal itu, Ramlah kembali dikejutkan dengan Saiful yang tiba-tiba ada di atas batu yang cukup jauh. Dan disinilah kita diperlihatkan sosok hitam yang memeluk Saiful. Lalu Saiful pun tiba-tiba saja langsung menghilang dari pandangan mereka. Lalu suasana pun berubah menjadi kepanikan. Saiful! Kenapa, Ram? Mana Saiful, Bang? Saiful! Lalu mereka pun meminta bantuan polisi untuk menemukan Saiful. Sementara itu ayahnya yang tiba-tiba sakit sudah dilarikan ke rumah sakit. Disinilah teror demi teror mulai dirasakan Ramlah di rumah ini. Pencarian pun dimulai, namun ada yang menarik di sini. Saat media bertanya kepada polisi, bagaimana komentarnya tentang kasus hilangnya Saiful, mengingat dia adalah cucu Tan Sri Abdul Karim yang bukan dari orang sembarangan, yang tidak lain adalah ayahnya Ramlah. Yang jadi pertanyaan adalah, siapakah Tan Sri sebenarnya? Lanjut. Lalu ketika menjenguk ayahnya di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa si ayah telah lama menderita penyakit anemia. Ramlah yang mendengar hal itu sedikit heran, karena selama ini ayahnya tidak pernah sakit sebelumnya. Ketika mencoba bertanya pada Pak Saleh si tukang kebun, ia pun mengatakan hal yang sama. Ramlah yang mulai merasa aneh, meminta Pak Saleh untuk mencarikannya seorang ustadz. Layaknya seorang ibu yang khawatir pada anaknya, ia pun berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk dan pertolongan agar Saiful cepat ditemukan. Ketika masuk ke kamar ayahnya, Ramlah memutar video kenangan bersama ayah dan ibunya dulu, dan itu membuatnya sedikit terharu. Lalu tiba-tiba, sosok hitam yang menculik Saiful itu pun muncul dan mencoba untuk menarik Ramlah. Dan beruntungnya, Marina pun sempat menyadarkannya. Singkat cerita, keesokan harinya, Pak Saleh malah mendatangkan paranormal yang sebenarnya Ramlah meminta didatangkan seorang ustadz. Namun Pak Saleh mengatakan bahwa orang ini sudah biasa menangani hal-hal seperti ini. Sang paranormal pun memulai ritual dengan meramalkan mantra dan memotong seekor kambing dengan cara yang tidak biasa. Lalu kemudian dia memakan mentah-mentah organ dalam kambing tersebut. Namun bukannya berhasil, si paranormal ini malah kesurupan dan menggigit telinga asistennya. Lalu kemudian mengejar Marina yang mengintip dari kejauhan. Kemudian hal itu pun dicegah oleh Ramlah. Tiba-tiba saja iblis yang merasuki paranormal ini merubah suaranya menjadi suara Saiful. Tolong Saiful, Mama. Saiful sakit. Lalu tiba-tiba berganti lagi dengan suara ibunya Ramlah dan mengatakan biarkan ibu yang merawatnya. Menyadari akan sesuatu, Ramlah kembali memutar video kenangan bersama orang tuanya dan melihat kalung berwarna hijau yang dipakai ibunya, sama persis dengan sosok iblis yang menyerangnya. Ramlah pun segera pergi menuju rumah sakit. Sesampainya di sana, ia pun mengatakan pada ayahnya yang terbaring lemah bahwa ia telah mengetahui siapa yang menculik Saiful dan menanyakan siapa ibunya sebenarnya. Lalu tiba-tiba suaminya datang dan membawa Ramlah keluar. Sedikit ada pertengkaran kecil di antara mereka. Kalau awak tak percaya tak apa. Suka hati awak, saya akan bicara anak saya seorang. Selagi mereka bertengkar, di dalam ruangan, ayahnya diserang oleh iblis yang menyerupai istrinya hingga membuatnya tewas. Menyadari terjadi sesuatu pada ayahnya Ramlah,
Mereka pun kembali masuk dan terkejut melihat apa yang terjadi. Dan ayahnya pun akhirnya dikebumikan. Singkat cerita, pencarian Saiful pun masih terus berlanjut. Namun hal mengagetkan pun terjadi ketika salah satu tim pencari menemukan baju yang terakhir kali dipakai Saiful, ditemukan dengan bercampur cairan merah. Di sisi lain, Marina kembali diteror oleh iblis hitam itu. Ramlah yang mendengar Marina langsung naik ke atas dan terjadilah sesuatu. Melihat sosok iblis yang ingin membunuh anaknya, Ramlah mencoba menolongnya. Namun dalam sekejap, di mata Ramlah Marina berubah menjadi sosok iblis itu dan kembali menenggelamkannya. Melihat hal itu, Hamdan yang baru saja datang langsung mencegah tindakan Ramlah dan membawa Marina untuk meninggalkan Ramlah. Lalu datanglah polisi yang melaporkan bahwa hanya baju Saiful saja yang ditemukan dengan bercak darah. Melihat hal itu, tentu saja Ramlah tidak terima dan tetap bersikukuh bahwa Saiful masih hidup. Muak dengan apa yang dikatakan istrinya yang menurut Hamdan sangat tidak masuk akal, ditambah perlakuannya kepada Marina yang padahal kita tahu itu di luar kesadaran istrinya, membuatnya semakin yakin bahwa istrinya sudah tidak sehat atau dalam artian tidak waras. Lantas Hamdan pun segera menuju mobil dan pergi meninggalkan istrinya sendiri. Lalu tiba-tiba, ketika lampu di dalam rumah padam, Ramlah kembali mendengar suara Saiful yang terus-menerus meminta tolong. Ia pun mencoba mencari dari mana sebenarnya asal suara tersebut. Hingga akhirnya Ramlah menemukan sebuah ruangan lain yang bahkan tidak diketahui sebelumnya. Di sisi lain, Hamdan yang tadinya masih tidak percaya dengan hal-hal yang tidak masuk akal baginya. Namun karena Marina juga mengatakan bahwa ia juga merasakan hal yang sama dengan ibunya, membuat Hamdan akhirnya terdiam. Lalu ketika Ramlah sudah berada di dalam ruangan rahasia tersebut, Ramlah dikejutkan dengan sosok jasad yang telah membusuk. Juga terdapat kalung yang sama persis dipakai ibunya. Dan juga Ramlah menemukan beberapa selembaran koran dahulu, di mana di situ terdapat berita tentang kematian Datu Sri Megat Afdal. Juga berita istrinya Sri Mary yang statusnya masih dinyatakan hilang. Juga berita tentang diangkatnya Tan Sri Abdul Karim yang tiada lain tidak bukan adalah ayahnya sendiri. Di sini akhirnya semua terkuak kebenaran, yang dimana Ramlah diberi penglihatan bahwa ibunya telah tewas di tangan ayahnya sendiri. Ternyata selama ini ayahnya menganut ilmu hitam dan membuat perjanjian dengan iblis tersebut, bahwa suatu hari nanti Tan Sri harus mewariskan keturunannya pada si iblis, dengan kata lain, tumbal yang turun-temurun. Dan itulah alasannya mengapa Saiful diculik oleh makhluk tersebut. Sebagai gantinya, semua kekuasaan dan kekayaan yang melimpah bisa dia miliki. Di sini kita juga bisa menyimpulkan bahwa kematian petinggi dan istrinya yang menghilang, yang sempat kita bahas di awal, semua itu didalangi oleh Tan Sri dengan iblis yang telah terikat dengannya. Lalu iblis yang mengetahui bahwa Tan Sri telah tewas dan tidak memiliki tuan, dia berniat menjadikan Ramlah sebagai wadahnya. Berarti, secara tidak langsung, untuk menjadikan Ramlah sebagai tumbalnya sendiri. Di sini Ramlah sempat terbuai dengan muslihat si iblis. Namun dia teringat dengan kata-kata yang pernah ibunya ucapkan pada ayahnya dulu. Aku lagi sanggup mati dari tengok keluarga aku jadi hamba iblis. Sehingga membuat si iblis marah dan kembali merasuki Ramlah. Tak lama, Marina dan Hamdan pun datang untuk menyelamatkan mereka. Namun Hamdan menyadari ada yang tidak beres dengan istrinya. Dia pun langsung mencegah si iblis untuk melakukan sesuatu kepada istrinya. Hal itu pun membuat iblis yang ada di dalam tubuh Ramlah marah. Sehingga mereka segera membaca surat ayat kursi bersama-sama, sampai akhirnya Ramlah pun tersadar kembali. Tanpa membuang banyak waktu lagi, mereka berempat pun cepat-cepat pergi dari rumah itu. Namun lagi-lagi halangan seakan tak ada habisnya. Saat mobil mencoba keluar, gerbang tersebut malah menutup sendiri dan membuat pelarian mereka kembali terhambat. Lalu dengan beraninya Hamdan membukakan sedikit celah agar anak dan istrinya bisa keluar. Namun naas, dia yang tidak bisa keluar tiba-tiba dirasuki oleh iblis tersebut dan kemudian tewas tertancap
oleh besi gerbang yang runcing. Singkat cerita 2 bulan kemudian, Ramlah akhirnya menyadari kesalahannya selama ini. Dia mengira bahwa ibunya meninggalkannya. Namun ternyata sebaliknya, ibunya sangat mencintainya. Marina pun bertanya, mengapa makam nenek harus dikuburkan dekat dengan kakek, padahal dia tahu apa yang telah kakeknya perbuat selama ini. Ramlah pun mengatakan hal yang sama seperti yang ayahnya katakan. Untuk membenci seseorang itu memang mudah. Untuk memaafkan dia, itu lebih sukar. Dan film pun berakhir.